Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا محمد الأول وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها المسلمون أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحاضرون، para jemaah ibadallah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat yang kita syukuri ini akan senantiasa ditambah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nikmatul iman wal Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah, termasuk sholat Jumat yang akan kita laksanakan ini, dengan harapan semoga segala bentuk amal ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal nantinya ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang bahagia beruntung di dunia maupun akhirat. Ayuhal hadirun, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya kita senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, supaya kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa kewajiban-kewajiban apapun yang telah menjadi kewajiban yang diwajibkan kepada kita semua, dan kita senantiasa meninggalkan dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah dan syariat agama Islam yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin, para jemaah ibadallah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini tentunya harapan dan keinginan dan bahkan merupakan kewajiban bagi kita semua, yaitu kita harus punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita semua. Pun juga kita punya kewajiban yang harus kita lakukan dan laksanakan, yaitu kita punya hubungan antara sesama manusia sebagai bentuk sosial kehidupan yang sehari-hari berada di sekitar kita. Oleh karena itu, hablum minallah wa hablum minan nas,
hubungan tali kita dengan Allah harus selalu dijaga dengan baik, dengan cara kita melaksanakan perintah-perintahnya, kewajiban-kewajibannya, aturan-aturannya yang telah diberikan kepada kita semua. Pun juga hablum minan nas, hubungan kita antar sesama manusia yang sehari-hari berada dalam sekitar kita pun juga harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, karena kita pasti butuh dan memerlukan kepada orang lain. Maka dari itu hubungan kita kepada Allah mari kita tingkatkan dengan kita ibadah kepada Allah, dengan kita berzikir kepada Allah, dengan seraya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah, dan kita menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia supaya lebih baik dan supaya menjadi baik keluarga kita, teman kita, saudara kita, yaitu dengan cara kita menjaga hubungan silaturahim dengan mereka semua. Karena silaturahim ini adalah merupakan satu jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa ayat-ayat yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Pun juga silaturahim merupakan anjuran dan perintah dari Rasulullah SAW dengan beberapa riwayat hadis-hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak boleh memutus silaturahim. Kita harus senantiasa dalam kehidupan ini menjaga silaturahim kita. Jangan sampai putus dengan keluarga kita, dengan kerabat dan sahabat dan teman-teman kita semua. Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, kata Allah, takutlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian semua. Allah menciptakan kita semua dari jiwa yang satu. Lalu kemudian Allah kembang biakkan kita. Sehingga banyak dari keturunan manusia yang laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan kita menyebut asma Allah kita bisa meminta antara satu dengan yang lainnya, wal arham, dan jagalah kata Allah silaturahim. Jagalah silaturahim. Apa konsekuensinya apabila kita menyambung silaturahim atau kita memutus silaturahim? Kedua-duanya ada konsekuensi baik dan buruknya terhadap kita semua. Apabila kita mampu menjalankan ataupun kita tidak mampu menjalankan dengan silaturahim ini. Yang pertama, apabila kita mampu menjalankan silaturahim, maka konsekuensinya adalah Allah menjelaskan dalam hadis qudsi, faman wasalaha faqad wasaltuhu. Kata Allah, barang siapa orang yang menyambung silaturahim dengan sanak keluarganya, dengan kerabat dan temannya, faqad wasaltuhu, maka sungguh dia telah sambung denganku, kata Allah. Kalau kita sambung dengan Allah, maka segala keinginan, maka segala persoalan yang ada dalam diri kita, kalau kita hubungan kita dengan Allah baik, kita dekat dengan Allah, kita bersambung dengan Allah dengan perantara silaturahim yang kita lakukan ini, maka insya Allah kehidupan ini akan senantiasa membaik dalam diri kita. Lalu konsekuensi berikutnya dijelaskan dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa ayyun syafi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah
diberkahi umurnya oleh Allah dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudahkan jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyasil rahimahu, maka kata Allah, sambunglah silaturahimlah kalian semua. Silaturahimlah kalian semua dengan saudara dan teman kerabat kalian semua. Sering-seringnya bersilaturahim, karena di situ ada jalan rahmat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Kata Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turun, tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fihim qaumun qati'ur rahim, apabila dalam satu kaum itu, dalam satu keluarga itu, dalam satu kelompok itu ada orang yang qati'ur rahim, yang memutus silaturahim, yang tidak mau bersilaturahim, yang senantiasa bermusuhan dengan saudara dan kerabat teman-temannya. Ini yang akan menyebabkan rahmat Allah tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu konsekuensi buruknya apabila kita memutus silaturahim, yaitu yang pertama, faman qata'aha faqad batattuhu. Kata Allah dalam hadis kursi, barang siapa yang memutus silaturahim, tidak mau menyambung silaturahim, faqad batattuhu, maka sungguh dia telah putus hubungannya denganku. Kalau kita sudah putus dengan Allah, kalau kita hubungan dengan Allah tidak baik, lalu apa? Dan dari siapa? Dan kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita memohon? Kepada siapa kita meminta? Karena semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bisa bergerak, kita bisa berjalan, kita bisa segala-galanya. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau kita memutus rahmat Allah, lalu kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita memohon dan meminta? Maka di antara jalan rahmat ini supaya terus bersambung kepada kita semua, tidak lain adalah kita senantiasa menjaga silaturahim ini. Qati'ur rahim la yadkhul jannah. Kata Nabi, konsekuensi buruknya yang kedua, la yadkhul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim dikhawatirkan tidak akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari silaturahim ini di samping memang sudah merupakan perintah dari Allah, ajaran dari Rasulullah yang menjadi syariat Islam kepada kita semua, tapi yang harus kita perhatikan lagi manfaat dan keutamaannya. Ini yang luar biasa, yang pasti kita rasakan apabila kita senantiasa memperbanyak silaturahim dan tidak memutus silaturahim. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dan inayah kepada kita semua untuk menyikapi dan melaksanakan sisa-sisa kehidupan ini senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan juga senantiasa memperbaiki hubungan kita antara sesama manusia dengan cara kita bersilaturahim. Jangan sampai kita memutus silaturahim yang pada akhirnya hablum minallah wa hablum minan nas, kita senantiasa dijaga dan bisa kita jaga seterusnya sampai kita menghadap kepada Allah menjadi orang yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya mujib as-sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتقدمين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.